Well, banyak orang yang bilang technical analysis itu hanya gambar-gambar aja. Orang beli, grafik naik, orang jual, grafik turun. Kalau orang udah ngeborong saham dengan masif, ya technical juga bakal bagus. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Jadi kalau ada orang yang market udah ikutan, market udah beli, ya technical jadi bagus. Itu kata bandar. Nggak, itu kata seseorang yang punya dana besar yang ya istilahnya dia punya sedikit power lah dalam menggerakkan pasar. Tapi apakah benar seperti itu? Bahwa kalau semua orang beli, ya ujung-ujungnya technicalnya bagus. Dan kalau kayak gitu, apakah kita bisa pakai analisa teknikal ini? Atau ternyata analisa teknikal ini sama sekali nggak bisa kepake? Nah, teman-teman, di sini saya mau coba bahas sedikit ya. Saya mau coba bahas sedikit di sini apa? Yang mau saya bahas di sini adalah seberapa kita bisa meyakini analisa teknikal. Karena banyak orang yang skeptis. Nah, kita perlu batasi dulu di sini, perlu ada pagar dulu di sini, bahwa di dalam analisa di pasar modal, analisa saham tentunya ya, analisa saham, pada dasarnya yang kita perlu tahu di sini adalah apapun yang bergerak di dalam pasar, pada esensi utamanya sebenarnya adalah fundamental. Lah, ngomongin fundamental, tapi sekarang topiknya tentang technical. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai pemilu, oke? Mengenai prospek IHSG menjelang pemilu. Tapi di sini kok tiba-tiba ngomongin fundamental? Nah, jadi teman-teman, dalam kondisi normal, dalam kondisi baik-baik aja, dan diasumsikan semuanya itu normal, ceteris paribus, gitu ya. Investasi di pasar modal akan memiliki kiblat utama itu fundamental. Di sana. Tapi kita harus ingat, seberapa mampu kita menganalisa fundamental, itu pertanyaannya. Banyak orang yang ngerasa, ya gue mampu kok, gue bisa kok, gampang kok, kalau dicoba bisa aja gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya lebih mendalam, seberapa Anda menguasai fundamental, maka di sini teman-teman harus mengerti bahwa fundamental itu tidak hanya sekedar perbandingan PER, perbandingan PBV, ROE, ROA, discounted cash flow, kan ada kan metode seperti itu kan, dividend growth model dan lain segala macamnya. Teman-teman, ini satu hal nih ya, satu hal. Bicara mengenai dividend growth model, kita menganalisa berapa sih value dari sebuah saham yang perusahaan tersebut rutin membagikan dividen dengan asumsi pertumbuhan dividen tiap tahun naik sekian persen. Nah, di sini yang kita pahami di sini adalah, yang kita perlu mengerti di sini adalah, jadi kita perlu mengetahui berapa potensi pertumbuhan dividen tiap tahun dalam let's say 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau waktu tak hingga. Kan ada kan waktu tak hingga, itu juga ada bagian dari rumusnya. Nah, ini semua itu kan cuman bisa kita lihat dari data historis 5 tahun terakhir, historis 10 tahun terakhir, dan lain segala macamnya, berapa sih pertumbuhan dividennya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, setahun, 3 tahun, 5 tahun dari sekarang, yakin nggak perusahaan tersebut pertumbuhannya sama? Atau malah flat? Atau malah nurun? Seperti Unilever, contohnya di sini. Banyak sekali pendekatan dividen growth model pada Unilever. Kenapa? Dia kalau bagi dividen selalu 100% dari laba. Labanya relatif naik dari tahun ke tahun hingga tahun 2019, oke? Hingga tahun 2019. Nah, jadi dari tahun 2010, 2012, 15, even sampai 2018, ilmunya valid gitu loh. Hitungannya valid. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah apa? Permasalahan di sini adalah komponen dari growth tahunan yang diasumsikan sama dari tahun ke tahun hingga waktu tertentu. Asumsi dari growth itu bisa beda-beda tiap orang. Oke? Kalau Anda di consumer goods, Anda punya opini growth yang berbeda dengan Anda misalnya di telekomunikasi. Menilai satu saham tersebut. Jadi, growth itu yang jadi tanda tanya besar. Tanda tanya besar, apakah setahun, 3 tahun, 5 tahun dari sekarang, ini company bakal terus tumbuh sama, atau stagnan, atau ternyata boom, naik ke atas.
Nah, tiba-tiba dia ternyata naik ke atas, maka valuasi akan berbeda lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti WIM. Ya kan? Ketika harga rokok itu sudah makin tinggi, makin mahal, ini kata teman saya yang ngerokok ya, bahwa satu bungkus tuh udah bisa 40.000 lah, 45.000 dan lain segala macamnya. Akhirnya apa? Akhirnya WIM itu menciptakan satu produk baru yang harganya lebih terjangkau. Kalau dulu misalnya kita sebut nama produknya lah ya, dulu Emalt dianggap murah, lama-lama makin mahal. Nah, dia bikin produk baru yang seperti zaman dulunya Emalt, istilah harga seperti itu. Kita nggak ngomong kualitas, oke? Kita ngomong kualitas. Nah, jadi teman-teman, jadi yang dulu orang menilai saham WIM dari sejak listing sampai tahun 2018, let's say, oke, itu growth-nya itu ya lu mau expect apa sih? Ya paling growth-nya mungkin setahun 5%, tapi tiba-tiba dengan kondisi makroekonomi kejauhan sih. Kondisi industrinya dan pasarnya yang mencari rokok yang lebih murah, istilahnya seperti itu. Ini tentu berlaku dimanapun, oke? Berlaku dimanapun. Maka orang membeli produknya WIM semakin banyak dan meninggalkan produk dari pemain-pemain besar di sana. Nah, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya adalah ya ujung-ujungnya pertumbuhan laba bersih, penjualan laba bersih dan lain segala macamnya pada saham WIM itu, perusahaan WIM itu semakin tinggi dari waktu ke waktu. Nah, ketika harga makin tinggi, balik lagi yang saya sebut di sini adalah kiblat selalu dalam kondisi normal adalah fundamental di sana. Sekarang teman-teman, Anda nggak ngerokok, gimana tahu bisnisnya kayak gitu di sana kan? Teman-teman ngerokoknya misalnya nih, aku jadi ngomong ngerokok ya. Tapi contoh itu contoh yang paling terkini lah ya. Jadi mohon maaf kalau saya ngomongnya ternyata tentang produk rokok gitu ya. Tapi dalam kondisi terkini, kalau Anda makainya tuh produk-produknya HMSP atau GGRM, Anda nggak akan mengerti tentang WIM. Bisa diikuti kan di sini kan logiknya. Kalau Anda menggunakan benar-benar loyalis di GGRM dan HMSB, Anda tidak akan mengerti tentang WIM. Anda kalau tinggal di kota, mungkin Anda tidak terlalu memahami. Tapi ketika Anda lihat di luar dari kota besar, itu mereka lagi naik daun. Nah, teman-teman, hal ini membuat proyeksi komponen dari growth yang dipakai sebagai asumsi, itu beda total, teman-teman. Beda total. Yang tadi di-expect sekian naiknya, tiba-tiba jadi boom, jadi naik seperti ini. Nah, kalau Anda ngaku-ngaku mengerti dengan jelas fundamental, apakah Anda bisa memprediksi ininya? Bukan dari harga saham. Tapi dari apa? Dari bisnisnya. Sepanjang 10 tahun terakhir, pertumbuhan emiten ini, labanya kayak gini. Nanti akan gini sebelum harga naik. Bisa nggak? Di sana. Itu pertanyaan paling mendasar. Kedua, kita bicara mengenai Unilever. Ketika Anda invest di Unilever dari sejak tahun 2010 lah, 2015 lah, 2018 lah, growth-nya kayak gini, rata-rata. Anda yang menggunakan fundamental, apakah Anda akan tahu bahwa pertumbuhan labanya bakal seperti ini? Bisa tahu lebih dulu nggak? Sebelum harga turun ya. Jadi jangan setelah harga turun. Kalau setelah harga turun, artinya semua orang sudah mulai tahu dan berita sudah mulai keluar. Jadi jangan harga bergerak dulu sebelum harga bergerak, naik ataupun turun. Dan di sini kita bukan bicara naik ARA lalu turun lagi atau turun ARB lalu naik lagi, bukan kayak gitu. Tapi long term, jangka panjang. Jangka panjang, let's say pokoknya di atas 3 bulan lah, intinya gitu lah. Di atas 3 bulan sampai setahun dan sustain terus-menerus. Tahu nggak teman-teman? Apakah tadi yang perusahaan tersebut misalnya WIM contohnya, dari yang pertumbuhannya tiap tahun segini muncul jadi begini, Anda bisa analisa dari PER, dari PBV. Mungkin Anda bisa bilang, oh ya PER WIM kan paling murah, GGRM HMSP paling mahal, ya pastilah WIM naik. Gak bisa kayak gitu. Teman-teman tinggal di Jakarta, teman-teman melihat harga tanah Jakarta udah mahal, Anda akan bilang bahwa ya udah, rumah saya pindah aja. Saya nggak mau tinggal di Jakarta, saya jual. Saya mau pindah ke Maja. Oke, yang ujung sana, Maja. Kenapa? Karena harga Maja bakal naik, harga Jakarta
bakal turun. Logis nggak? Nggak gitu juga gitu loh. Setiap saham ada levelnya. Setiap properti area ada levelnya, ada kastanya. Istilah seperti itu. Nah, jadi nggak bisa serta-merta dengan PER, PBV, ROE, discounted cash flow, apa segala macam dan lain segala macam. Anda bisa memprediksi ininya. Naik ataupun turun sebelum harga bergerak. Itu dia teman-teman. Jadi jangan ngomongin, oh iya kan harusnya bla bla bla, gue tahu tuh bakal naik, gue tahu bakal turun, tapi harga udah bergerak, nggak usah ngomong. Kenapa? Itu analisa terbalik. Harga udah gimana baru ngemeng, nggak ada gunanya. Harga turun banyak baru dibilang, iya itu gitu, udah turun. Iya nih perusahaan bagus bla bla bla, udah naik. Kebayang nggak teman-teman? Di sana banyak sekali teman-teman trader yang bisa bercerita segala banyak hal bla 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 bla. Ini perusahaan bagus karena bla bla bla, ini perusahaan jelek karena bla bla bla. Harga yang bagus udah naik banyak. Ngomongnya gampang. Kenapa? Public expose udah ada, ya kan? Laporan keuangan udah ada, berita di media udah ada. Tapi kunci utama dari fundamental adalah apakah Anda mampu semampu-mampunya dengan diri sendiri atau Anda punya tim sendiri yang bisa memprediksi average growth yang dulunya 10% akan jadi 50% misalnya. Atau average growth yang tadinya 10% akan jadi 30% dalam waktu 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun produknya akan mature. Setelah tumbuh 30% dalam 3 tahun, dia akan stay di level 7,5% hingga seterusnya. Bisa tahu nggak? Karena itulah fundamental. Laporan keuangan sudah terjadi. Yang Anda harus tahu masa depan. Apakah Anda tahu? Nah, teman-teman nggak akan bisa mengklaim bahwa saya mengerti fundamental kalau pertama apa? Kalau Anda masih simpan Unilever dari harga pandemi. Nggak bisa ngomongin fundamental. Atau apa? Anda masih simpan saham Arto dari harga 19.000. No. Nggak mungkin. Anda nggak ngerti fundamental. Atau apa? Atau misalnya teman-teman masih simpen saham-saham tambang batu bara dari sejak tahun lalu di puncuk. No, you don't even understand fundamental. Oke? Nah, jadi teman-teman, jadi yang perlu kita pahami di sini adalah, jadi kita belum masuk ke teknikal ya, kita bicara fundamental dulu. Bahwa saya dengan ngomong apa adanya bilang bahwa in normal condition semua itu fundamental. Tapi pihak-pihak yang menguasai fundamental itu dikit banget. Sedikit-dikitnya. Duitnya gede banget, tapi jumlahnya dikit. Headcount-nya tuh dikit di sana. Nah, jadi teman-teman, mereka ini punya tim. Oke? Punya hubungan bisnis. Atau punya orang lapangan yang lebih mengerti medan karena punya bisnis ya dan segala macam yang berhubungan dengan emiten-emiten yang mungkin yang memiliki perubahan-perubahan yang dahsyat dari sisi fundamental tersebut. Jadi mereka tahu lebih dulu, teman-teman. Mereka tahu lebih dulu. Misalnya contoh di tahun 2020 lah ya. Kita tahu bahwa Harum Energi dulu kan batu bara. Tapi sekarang kan sudah banyak bisnis nikelnya kan. Teman-teman yang lagi kerja di kantoran gitu ya, lagi belajar pembukuan, lalu penjualan, telekomunikasi, setiap hari kerja segala macam. Anda tahu bahwa mereka lagi beli tambang? Tahu nggak? Enggak. Yang tahu siapa? Orang-orang pemain pertambangan di sana, atau orang-orang yang memang punya tambang nikel di sana. Wih, itu dibeli sama dia. Dibeli. Wah, gila nih, ini bakal ada ekspansi gede nih. Gue beli deh Harum. Itu dulu ya. Itu Harum pas lagi tahun berapa itu? Itu Harum pas lagi tahun. Itu kan dahsyat kan?
dari tahun 2020 sampai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 itu naik harganya dari 300 perak sampai hampir 3.000 waktu itu. Sampai 3.000. Kita yang kerja di kantor atau kita yang pensiunan atau kita yang misalnya ibu rumah tangga atau kita mahasiswa atau kita jaga toko, punya usaha segala macam, ya kita kan nggak akan tiba-tiba tahu kalau kita bukan di industrinya. Itulah kenapa saya selalu bilang bahwa analisa fundamental ada kaitan yang cukup erat antara objek yang kita analisa dengan background kita sehari-hari. Bisa ikuti di sini ya. Oke, gimana caranya kita mengerti bisnis properti kalau beli properti aja kagak pernah? Masuk akal nggak? Gimana caranya saya bisa mengerti bisnis BSDE kalau rumah saya di mana? Menteng, misalnya. Di PIK, misalnya. Di Bandung, misalnya. Di Maja, misalnya. Gimana cara tahu? Datang ke BSD aja, jarang. Gitu loh. Gimana kita bisa tahu? Dari gambar. Dari gambar orang ngomong, iya BSD bagus, kita manggut-manggut. Iya bagus ya, iya beli. Untung nggak kayak gitu? Belum tentu. Ya kan? Gimana cara kita bisa tahu bisnis otomotif kalau misalnya kita nggak benar-benar mengerti industrinya seperti apa? Nggak tahu teman-teman. Nah, disinilah sebagai trader kita perlu tahu diri, oke? Tahu diri. Saya pun tahu diri gitu ya. Maksudnya saya mengerti limitasi kita dan kita perlu apa istilahnya? Kita perlu menerima kondisi bahwa dengan berbesar hati bahwa kita kagak banyak tahu. Saya sebagai trader, perorangan, trading pun sampingan, bukannya utama. Saya harus menyadari bahwa saya tidak banyak tahu. Kayak gitu. Teman-teman silakan bilang Anda sangat tahu sampai dalemannya. Industri, misalnya industri pertambangan, batu bara. Kalau Anda memang bekerja, berbisnis, ataupun punya tambang. Oke? Kalau kita itu tambang nggak punya, bisnis batu bara kagak, kerja di industri perusahaan batu bara kagak, dan kita bilang bahwa, iya saya tahu banget mengenai batu bara seperti ini, tambang nikel, bla bla segala macam, oil and gas segala macam. Kita hanya ngemeng doang, teman-teman. Hanya ngemeng doang. Nah, jadi hanya sedikit pihak yang mengerjakan tugas rumahnya. Dan biasanya pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang memiliki dana besar. Di sana, teman-teman. Memiliki dana besar, memiliki koneksi, memiliki apa lagi? Memiliki fokus dalam portfolio investasinya, sehingga mereka mengerti lapangannya. Nah, ketika itu yang terjadi, maka gimana dong kita sebagai trader sampingan? Teman-teman, saya bisa bilang bahwa apa sih? Kalau saya pribadi, saya memang sehari-hari di stock market. Sehari-hari kita di pasar modal. Saya pribadi, ataupun galeri saham. Tapi apakah Anda seperti itu? Enggak kan? Ada pekerjaan yang Anda urus, ada bisnis yang Anda urus, ada toko yang Anda urus, ada freelance yang Anda kerjakan, ada rumah tangga yang Anda urus, ataupun ada keluarga yang Anda urus, seperti itu. Maka kita harus kita harus menyadari bahwa apa? Bahwa ya kita nggak banyak taunya. Mau dipelajari segimanapun, common sense-nya nggak dapet. Well, oke, kalau saya motivator, saya akan bilang bahwa apa? Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Selama saya berusaha, saya akan mampu. Oke? Tapi apakah itu menjadi main job Anda? Kagak. Di sana. Apakah Anda tiba-tiba akan beralih, oke, udah deh. Gue nggak mau lagi jaga toko ini, gue mau kerja di batu bara, di bisnis industri perusahaan batu bara, supaya saya mengerti dengan jelas bidang ini seperti apa. Ada nggak kayak gitu?
Ada mungkin, tapi ada yang enggak. Lebih banyak yang enggak. Nah, jadi kalau kita dalam posisi yang tadi, yang kedua, banyak yang enggak ngerti lapangan dengan jelas, hanya seputar laporan keuangan. Oke lah, laporan keuangan bisa menceritakan banyak hal. Tapi, laporan keuangan belum tentu bisa menceritakan yang tadinya growth rata-rata 10% jadi tiba-tiba 30%. Dalam 3 tahun, setelah itu akan meredah menjadi sekian persen. Enggak segitu-gitunya. Oke? Nah, di sanalah kita harus mengerti bahwa orang-orang, nah kita akan masuk ke teknikal di sini, teman-teman. Orang-orang, pihak-pihak, lembaga-lembaga yang mengerti dengan jelas industrinya, yang mengerti dengan jelas bisnisnya, mereka akan tahu lebih dulu daripada kita. Setuju ya? Kita jangan naif bilang, saya mau tahu lebih dulu dari mereka. Kagak bisa. Kenapa? Sehari-hari gua di kantor, mereka di lapangan, kita berharap lebih tahu. Nggak bisa, teman-teman. Oke? Banyak orang yang lebih tahu, bukan banyak orang lebih tahu. Ada pihak-pihak yang tahu lebih mendalam terhadap perusahaannya, terhadap industrinya. Mereka otomatis akan action lebih dulu, teman-teman. Lebih dulu membeli kalau ini prospeknya bagus, atau lebih dulu menjual kalau prospeknya menjadi lebih jelek. Nah, tindakan pihak-pihak berdana besar dan fokus tersebut dalam melakukan pembelian dalam jumlah besar juga, ataupun penjualan dalam jumlah besar juga, lama-lama akan membentuk sebuah pergerakan harga pada grafik harga saham tersebut. Nah, pergerakannya itulah yang bisa kita lakukan analisa sebagai orang-orang luar. Teman-teman, kita harus menerima kondisi bahwa kita adalah orang luar. Anda silakan punya saham BBCA 1 miliar, 2 miliar, tapi tetap Anda adalah orang luar. Anda tidak ngantor di BCA. Anda tidak duduk di kursi direksi BCA. Anda kalau ke menara BCA, Anda tiba-tiba, saya mau ngobrol sama direkturnya si bapak ini atau ibu ini. Langsung dikasih buka pintu, enggak gitu-gitu juga, gitu kan. Enggak gitu-gitu juga. Mau uang 10 miliar pun Anda tetap orang luar. Informasi dari perusahaan Anda akan dapatkan dari public expose, berita, RUPS. Kurang lebih seperti itu. Selama kita adalah orang luar, maka kita tidak tahu banyak. Beda kalau istri Anda di BCA, suami Anda di BCA. Itu pun lagi posisinya. Posisinya apa? Staff, manager, deputi, di bawah direksi, atau direksi. Kalau di bawah nggak tahu apa-apa juga, taunya adalah target. Waduh, udah akhir tahun gue harus kejar target. Misalnya seperti itu, ya kan? Big picture yang nggak dapet. Nah, tindakan dari dana besar yang mengetahui lebih dulu, yang menganalisa lebih mendalam, yang tahu medannya dengan lebih jelas, itu membuat harga bergerak. Kok bisa membuat harga bergerak? Mereka bandar ya? Kagak. Mereka cuma punya dana besar. Karena dananya besar, harga jadi naik turun. Ini kayak grafik nih. Naik turun dari kanan ke kiri ya. Naik turun. Tiba-tiba boom, naik, koreksi. Naik. Ini tonton kalau di Instagram lihat kebalik ya, kayaknya turun gitu ya. Tapi sebenarnya asli itu naik. Naik, turun. Lama-lama naik ke atas. Seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita sebagai outsider, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita nggak bisa mengerti dalaman perusahaan, kita nggak bisa bertindak lebih dulu daripada segala orang lain dan secara fundamental, maka jadilah follower. Kalau harga sudah bergerak dalam range konsolidasi, membentuk low yang makin lama makin tinggi, misalnya seperti itu, oh ini ciri-ciri bahwa saham ini sedang dikumpulin, misalnya gitu ya, sedang dikumpulin, penjualnya sudah mulai minim, tapi pembeli masih banyak, harganya jadi naik, maka potensi adalah bergerak naik. Anda bisa tambahkan dengan apa? Oh, oke, saya mau validasi opini saya. Dengan apa? Dengan indikator teknikal. Apa yang mau dipakai? MA, moving average kah? MA 20 kah? 50 kah? 100 kah? 200 kah? Anda mungkin bisa tambahkan dengan apa? Oh, MACD. Teman-teman, apapun indikator yang Anda gunakan, semua itu lagging indikator. Walaupun ada yang leading indicator, tapi mostly semuanya lagging indicator.
Tinggal lagging dikit atau lagging banyak. Kenapa? Karena untuk leading indicator adalah si pemberi order beli atau jual dalam jumlah besar di market melalui broker. Kan di sana. Oke, nah dengan demikian, apapun yang Anda gunakan, analisa teknikal itu bisa menjadi cermin aktivitas di pasar yang diyakini atas dasar fundamental. Kayak gitu teman-teman. Mungkin Anda berpikir nih, fundamental, teknikal mah bisa dibikin sama bandar segala macam. Guys, teman-teman, please, kalau dikit-dikit ngomong bandar, Anda nggak usah trading. Gitu loh. Kenapa? Anda nggak akan belajar apa-apa dari stock market. Kalau dikit-dikit bandar. Bandar ada nggak? Ada. Tapi kalau dikit-dikit semua saham ngomongin bandar, nggak perlu trading. Baca berita aja. Jadi komentator aja. Kenapa, teman-teman? Kalau saham yang liquid, yang bisnisnya solid, yang bisnisnya konsisten tumbuh, yang manajemennya jelas arahnya, perusahaannya selalu profit dari tahun ke tahun, selalu profitnya apalagi misalnya profitnya juga bagus gitu ya, atau siklusnya kebaca, siklikalnya kebaca, itu perusahaan emiten saham-saham perusahaan tersebut itu mostly banyak market yang bermain di dalam, maksudnya banyak pelaku yang bermain di dalam. Bandar ada nggak? Ya mungkin ada, kita lihat bisa ada bandar mengenai orang yang memiliki dana besar. Tapi banyak pihak lain. Contoh institusi lokal, institusi asing. Lokal apa? Dana pensiun, asuransi, reksadana. Asing apa? Reksadana asing, hedge fund, dan lain segala macam. BPJS bisa ikut masuk dan semuanya gitu. Maka yang kita ngomongin bandar gitu, itu cuma small piece of the market di sana. Jadi itu yang paling penting, kita tahu bahwa ini company memang bukan company yang aneh-aneh. Oke? Tapi kalau perusahaannya laba nggak jelas, kadang laba, kadang enggak, kadang setahun ada penjualan, kadang penjualannya nggak jelas, ya kan? Produknya nggak jelas, namanya nggak jelas, pas ke kantornya, ini kantor apa nih? Cuman gubuk doang, cuman rumahan doang, misalnya seperti itu. Ya itulah saham gorengan yang dimainin sama bandar. Kalau kita ngomongin bandar terus, artinya kita kebanyakan main saham gorengan. Udah saham gorengan, main saham gorengan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, di technical analysis ini, Anda akan bisa mengerti bahwa kalau kita mempelajari technical analysis dengan benar, maka Anda bisa mendapatkan dua hal. Satu, dalam jangka pendek, Anda bisa menemukan sebuah siklus. Siklus pergerakan harga naik, siklus pergerakan harga turun, naik, turun. Itu jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, ketika jangka pendeknya membentuk sebuah pola atau pattern atau sebuah bentuk pergerakan yang unik, saya bilang unik di sini ya, maka kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa analisa teknikal bisa untuk nantinya memprediksi apakah ini saham bisa bergerak bullish atau ternyata bearish. Kok bisa? Karena dana besar bermain di sana dengan asas fundamental. Kayak gitu. Kalau kita nggak percaya dengan fundamental, fundamental bisa dibikin-bikin, bisa manipulasi laporan keuangan segala macam, nggak usah trading kripto aja, yang nggak pakai laporan keuangan di sana. Atau Anda melihat bahwa ya fundamental sih bagus, tapi teknikalnya bisa ngasal aja segala macam gitu ya. Udah, kalau kayak gitu prinsipnya Anda tinggalkan trading, nggak usah trading di sana, nggak usah trading, beli aja emas batangan, nggak usah pusing di sana. Bahkan tadi saya menyinggung mengenai kripto. Di kripto pun cara menganalisa pergerakan harganya itu sama persis seperti kita menganalisa teknikal di saham, di komoditi, di forex, intraday tentunya ya. Itu mostly sama aja, teman-teman.
Oke? Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Anto. Mas Rio, analisa teknikal itu perlu nggak memperhatikan market cap-nya, besar atau kecil? Jadi, teman-teman, dalam melakukan analisa teknikal, ada beberapa faktor yang harus kita lihat di dalam saham grafik harga saham tersebut, sehingga kita bisa menilai bahwa saham ini layak untuk dianalisa. Nggak semua saham loh, nggak semua saham itu layak untuk dianalisa. Ada saham yang tidak layak dianalisa sama sekali. Ada saham yang layak kita analisa, seperti contohnya konsistensi gerak, predictability, dan liquidity. Liquidity setiap perusahaan itu akan berbeda-beda. Big cap akan berbeda dengan middle cap, akan berbeda dengan small cap. Tapi bukan berarti saham small cap adalah perusahaan kualitas jelek. Nggak juga. Bisa jadi dia bagus atau secara siklus lagi bagus di sana. Nah, jadi market cap itu tidak begitu penting. Yang penting likuiditasnya bagus. Likuiditas bagus artinya apa? Setiap hari ada transaksi dan ketinggian dan volume transaksi itu selalu acak, random, tidak rata, tidak ompong. Di situ dulu. Karena kalau kita melihat big cap, ujung-ujungnya kita hanya trading di BRI, BCA, Astra, Telkom, UNTR, apa kayak gitu-gitu, BRPT, ya kan? Hanya seperti itu, nggak bisa. Di market cap yang lebih rendah pun tetap ada yang bagus di sana, teman-teman. Jadi itu dia ya mengenai analisa teknikal. Sebentar, sebelum saya lanjut, saya mau cek dulu apakah ada pertanyaan. Oke, saham gudang garam kok naik drastis banget ya? Nah, GGRM naik drastis banget. Jangka pendek atau jangka panjang? Bisa jadi jangka pendek, ya kan? Jadi kita nggak bisa yang apa? Kita nggak bisa yang, hah? Kok naik drastis banget? Enggak kok. Mana yang drastis banget? GGRM naik drastis banget. Oktober harganya 27.000. Sekarang harganya 20.000. Turun. Drastis di mana? Mungkin yang dimaksud drastis di tanggal 13 Desember. Tapi naiknya cuma 3%, 2,9%. Jadi kita harus lihat point of view mana kenaikan itu di sana. Oke, semakin kita melihat hari demi hari, semakin kita kehilangan big picture. Tapi semakin kita melihat grafik itu 6 bulan hingga setahun, maka Anda akan bisa menemukan big picture. Apakah ini bagus atau apakah ini jelek, asal cara analisanya itu tepat. Oke, nah itu dia. Sebentar, sebelum lanjut saya mau make sure dulu bahwa pertanyaan sudah dijawab. Oke, sip, udah semua. Jadi intinya adalah apa? Intinya adalah kita, jadi gini, dalam perjalanan saya mempelajari technical, saya mendapatkan sebuah insight yang paling menarik. Ini pun karena banyak bertemu dengan beberapa senior di pasar modal ya, senior di pasar modal, bahwa kalau ada sesuatu yang signifikan bisa terjadi atau sedang terjadi dalam perusahaan, maka itu akan membuat laporan keuangannya akan semakin kinclong, atau ternyata kalau jelek ya semakin hancur. Pasti ada orang yang mengerti lebih dahulu, yang tahu lebih dulu, yang mungkin memang menganalisa lebih dahulu, dan mereka adalah tipe-tipe investor yang fokus. Saya hanya bermain di saham perbankan, saya hanya bermain di saham telco dan consumer goods, saya hanya fokus di saham pertambangan, macam-macam seperti itu. Nggak kayak kita retail tuh loncat sana loncat sini, beli A beli B beli C, jual, lama-lama titip sendal di A, titip sendal di B, titip sendal di B, pokoknya hajar, semuanya dihajar, bener nggak? Ya kan? Tapi smart money, big money, mereka itu fokus. Kalau beli pun fokus, punya range waktu, punya harga, punya deadline. Kita kagak, saya mau beli saham ini, ya udah mau beli, tapi udah ketinggalan naik, udah nggak jadi deh, ganti saham lain, ganti. Seperti itu. Akhirnya apa? Kita tidak mengerti big picture dari pergerakan harga. Nah, ketika kita menyadari bahwa dan mengamini bahwa saya nggak tahu banyak di sana, maka Anda akan mempelajari mekanisme pergerakan harga lebih mendalam, dan Anda akan menyadari bahwa yang menggerakkan harga dalam kondisi perusahaan wajar, bagus, normal, berkualitas ya, adalah investor, big money, smart money, yang mereka punya
outlook lebih panjang daripada kita. Kita sebagai trader taunya adalah gue beli, kapannya jual. Teman-teman sadar nggak? Coba ikutan public expose, ada investor summit segala macam. Berapa banyak orang nanya ke manajemen, Pak ini sahamnya kapan bisa naik? What? Berapa banyak? Ngelihat riset, report, analisa fundamental dari sekuritas, responnya adalah, udah, intinya boleh beli atau enggak. Bisa naik atau enggak. Kalau kita masih seperti itu, belum siap mental. Di sana, belum siap mental. Jadi teman-teman, smart money, big money, investor jangka panjang, ini seperti pertanyaan dari Pak Effendi, bagaimana smart money bisa lihat sampai ke depan? Mereka tahu lebih banyak. Mereka ngerti bisnis lebih banyak. Di sana. Mereka ngerti bisnis lebih banyak gitu. Mereka punya orang-orang atau kenalan-kenalan atau nge-golf bareng, ketemu dengan pemain tambang A, pemain pemilik bank B, dan lain segala macam. Beda. Kita masih main gundu. Mereka udah nge-golf. Istilahnya seperti itu. Ya kan? Jadi Pak Effendi bilang di sini, aku mikirin hari esok pun belum dapat insight. That's the point. Jadi tinggalkan fundamental kalau merasa nggak dapat insight-nya. Biar mereka yang menganalisa, mereka yang mendalami, mereka yang memvaluasi, mereka membeli atau mereka menjual, itu kelihatan dari grafik harga saham. Ingat, grafik harga saham itu bukan besok naik atau turun. Oh besok naik akumulasi ya, besok turun, oh distribusi ya. Oh my god, susah untung kalau kayak gitu mikirnya di sana. Tapi lihat big picture, lihat chart pattern, lihat polanya, lihat pergerakannya. Nah, di sana baru kita bisa melihat, oke, tendensinya ada something good pada saham ini. Di sana. Oke, berarti udah tahu dari orang dalam, bukan orang dalam. Nggak selalu orang dalam. Kita nyuplai barang ke perusahaan A, emiten. Tahun ini naik 2 kali lipat. Tahun lalu 100, sekarang 200. Kita supplier doang, kita bukan orang dalam loh. Jelas nggak kita tahu bahwa, oh gila, produksinya dia meningkat nih, jualan dia meningkat. Sesimpel itu. Ya kan? Itu dia. Jangan dikit-dikit bandar, jangan dikit-dikit insider. Karena di stock market nggak kayak gitu, nggak selalu harus dianggap seperti itu. Jadi kalau kita bicara, ya udah karena orang dalam, ya udah saya nggak punya karena orang dalam, ya udah kalau kita berpikir seperti itu, jangan trading saham. Save your time. Beli emas aja. Beli Rolex aja, lagi turun murah. Dari 380 juta sekarang kayak Batman gitu tinggal 230 juta. Beli itu aja di sana. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi saya melihat bahwa selalu ada relevansi antara fundamental dan teknikal selama perusahaannya perusahaan yang punya bobot, punya kualitas. Nah, tapi kalau Anda benar-benar tidak tahu isi dari perusahaan tersebut, prospek dari perusahaan tersebut di luar dari buku. Oke? Jadi kalau kita hanya tahu dari laporan keuangan, dari public expose, dari annual report, penjelasan, dan Anda merasa bahwa I know you so well, trust me, you don't know anything. Kenapa? Besoknya kita nggak ada yang tahu. Teman-teman gini deh, MFin, Mandala Finance, diakuisisi oleh MUFG barengan sama ADMF. Anda lihat semua laporan keuangan dia. Setahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, ada nggak ngomongin bahwa gua bakal diakuisisi? Kagak ada. Oke? Di situ ya. Nih Pak Effendi nih. Harusnya bandar yang buat news. Come on, jangan dikit-dikit bandar. Kalau kita dikit-dikit bandar, kita nggak pernah cuan. Karena kita men-skip apa yang harus kita lakukan, yaitu analisa. Di situ ya. Jangan dikit-dikit lihat news. Kenapa? Pembunuhan terjadi lebih dulu atau sebelum daripada berita itu keluar. Ya kan? Pembunuhan selalu terjadi lebih dulu sebelum berita keluar. Kalau kita ngikutin berita, ya udah telat. Itu berita diomongin terus, jadinya gosip.
Jadi gosip dan penyesalan. Kenapa ya gue nggak gini, gue nggak gitu. Oke? Gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit bandar, jangan dikit-dikit insider. You will get nothing di stock market. Nah, jadi teman-teman, pergerakan harga saham bisa mencerminkan apa yang sedang terjadi di stock market. Jadi saya ini waktunya terlalu agak singkat sih mengenai penjelasan saat ini. Mungkin bisa di webinar mungkin nantinya ya. Tapi pada dasarnya terlalu singkat untuk dijelaskan. Tapi pada dasarnya harga saham selalu bergerak linear terhadap fundamental. Walaupun mereka bisa terjadi overshoot. Fundamental gini, harganya naiknya kayak gini. Dia akan koreksi dulu untuk naik lagi, koreksi dulu untuk naik lagi. Tapi long termnya seperti ini. Oke? Psikologi jual beli bisa dianalisa lewat chart. Bisa kok. Di mana level-level psikologis jual di pasar, di mana level-level psikologis beli di pasar. Nah, muncul psikologis jual dan psikologis beli. Kenapa? Karena ada titik-titik yang berulang. Nah, bicara mengenai titik-titik yang berulang, bisa jadi itu adalah area range akumulasi ataupun distribusi pemain besar pada saham tersebut. Bisa jadi seperti itu. Oke? Nah, jadi teman-teman, jadi intinya adalah yang mau saya sampaikan sini adalah technical analysis. Kalau Anda pelajari dengan benar, karena banyak yang hanya sekedar tahu doang. Kayak kamus, MACD itu gini, stokastik itu gini, Fibonacci gitu. Cuma tahu kayak gitu doang. Maka Anda, gini, kalau Anda bisa mempelajari technical analysis dengan tepat, dengan framework yang tepat, dengan point of view yang tepat, technical analysis bisa Anda andalkan untuk melakukan pembelian untuk trading jangka pendek ataupun pembelian menyimpan untuk jangka panjang, yang itu sebenarnya adalah cermin dari fundamental. Di sana, cermin dari fundamental. Mungkin tentu masih agak kesel dengan dengar saya ngomong kayak gini. Cermin dari fundamental itu harga saya bisa dimainin naik turun. Itulah that's why lihat grafik harga saham dari helicopter view. Jangan dari besok beli apa ya, besok jual apa ya, broker apa net buy, broker apa net sell. Nggak kayak gitu. Tapi dari pergerakannya. Oke, nah itu dia mengenai analisa teknikal. Dan sekarang saya mau coba share sedikit mengenai prospek dari market menjelang pemilu, teman-teman. Ini tinggal 15 menit nih, semoga cukup, oke? Menjelang pemilu. Jadi pada dasarnya kita mencoba untuk melihat pergerakan harga saham IHSG-nya 6 bulan sebelum tanggal tanggal pemilihan, oke? 6 bulan sebelum tanggal pemilihan. Maka data menunjukkan bahwa ini dia. 6 bulan sebelum tanggal pemilihan. Nah, ini di tahun berapa ini? 2019 yang saya kuningin. Ini bukan sebelum putaran 1 ya, tapi ini sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan. Jadi putaran 1 tuh maksudnya memang kebetulan di tahun 2019 tuh 1 putaran. Oke, jadi abaikan putaran 1, tapi ganti kata putaran 1 menjadi sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan. Di tahun 2019 sebelum pencoblosan market itu naik 4,6%. Tapi setelah pencoblosan itu turun hampir 10%. Ketika itu terjadi money outflow yang dahsyat di market. Oke, dan terjadi kasus-kasus pasar modal juga melibatkan instansi-instansi besar di sana. Ini 2019, grafiknya seperti itu. Dan saya coba ganti di sini untuk teman-teman melihat di tahun 2014. Nah, di 2014 sebelum putaran 1, ganti putaran 1 menjadi sebelum pencoblosan, oke? Sebelum pencoblosan itu 6 bulan tumbuh 17%. Setelah pencoblosan di 2014 itu masih tumbuh 3,5%. Grafiknya teman-teman bisa lihat di bawah. Jadi semoga nggak kehalang dengan komen ya. Tapi Anda bisa lihat lah kurang lebih. Dan saya akan geser ke 2009. Di 2009, mana dia? Di 2009
6 bulan sebelum pencoblosan itu naiknya 44%. Dan 6 bulan setelah pencoblosan itu market masih naik 25%. Jadi teman-teman, sebenarnya kesimpulan di sini apa sih? Kesimpulan di sini adalah ini dia. Jadi kita bisa melihat bahwa di grafik atas kita membandingkan IHSG di tahun 2004 dan 2009, dan di bagian bawah IHSG 2014 hingga 2019. Intinya adalah memang setelah di tahun 2014 hingga 19 dan 19 itu setelah pencoblosan itu tuh relatif agak sideways. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah apa? Menjelang pemilunya. Menjelang pemilunya baik di grafik atas 2004 dan 2009 dan grafik bawah 2014 dan 2019, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa IHSG-nya tumbuh naik ke atas. Oke? Jadi jangan ngomong agak ngeri pemilu gitu loh. Dulu juga sama kok. Jangan dipusingin. You overthinking. Di sana. Overthinking. Overthinking akan no action. Oke? Ini dia. Dan kalau teman-teman mau lihat, ini adalah market cycle. Nah, ini memang ini sangat datanya sangat sedikit yang bisa Anda lihat dengan jelas dari IG Live ini, tapi nanti kita akan coba share di nantilah ya, awal tahun 2024 bulan Januari, mungkin minggu pertama atau minggu kedua kita akan bikin webinar. Ini akan jadi free webinar untuk teman-teman untuk kita mempersiapkan diri. Pertama adalah memaksimalkan Januari Effect, yang kedua adalah kita memaksimalkan segala momentum yang ada menjelang pemilu. Oke? Di sana. Ngomongin bandar, setiap hari ada-ada aja saham-saham gorengan. Jangan dijadikan general bahwa market itu dibandarin. Ya seperti itu. Ngomongin insider, ya insider bisa ada bisa enggak. Tapi jangan itu jadi alasan untuk market itu bla 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 nggak adil kalau kita nggak ada insider. Nggak usah trading kalau mikir seperti itu. Kalau kita ngomong mengenai ngeri nih kali ini nih duit asing apa segala macam, dari dulu juga mirip-mirip juga gitu loh di sana. Mungkin Anda baru setahun 3 tahun trading. Kalau kita ngelihat dari data 2004, come on, apa yang Anda khawatirkan itu sebenarnya itu biasa kok. Itu biasa. Itulah kenapa kalau kita masih ragu, teman-teman, kita masih ragu dengan apa? Kita masih ragu dengan let's say sebentar ya. Kita masih ragu dengan apapun yang Anda analisa, Anda masih ragu, artinya Anda kebanyakan rugi. Benar nggak ya? Apapun yang Anda usahakan analisa, tapi Anda selalu masih ragu, selalu ngomongin ada news lah, ada bandar lah, ada asing lah, ada apa-apa itu, pokoknya segala faktor selalu jadi they are my problem di sana, membuat analisa gue jadi nggak benar. Kalau kita sering ngomong seperti itu, kita keseringan rugi atau lagi banyak nyangkut. Nah, gimana cara memutar itu semua, teman-teman? Belajar yang benar. Ini market sekarang udah mulai akan sedikit lebih sepi. Ini kan udah bulan hari Kamis ya, hari Jumat mungkin udah akan mulai sepi, apalagi minggu depannya lagi hingga akhir tahun. Oke. Nah, inilah waktunya Anda untuk belajar. Coba lihat literatur, coba lihat e-books, coba lihat buku gitu kan mengenai analisa technical. Anda bisa cek istilahnya apa yang Anda bisa perdalami untuk bisa lebih siap di tahun 2024 di sana, teman-teman. Jadi, kalau Anda masih keseringan ngomong berita, artinya kita nggak punya pendirian. Kalau kita masih sering ngomongin tentang bandar, artinya kita tidak punya metode yang jelas. Kalau kita masih sering bicara mengenai kode broker, gitu ya, lalu abis itu insider, gitu, maka kita tidak punya kepercayaan diri dengan apa yang Anda analisa. Yang salah siapa? Yang salah adalah pihak luar, atau yang salah adalah diri kita. Nah, teman-teman, trader yang sukses selalu menjawab yang salah adalah dirinya sendiri.
Oke. Itu di sana. Kalau Anda bisa mempelajari analisa teknikal dengan sepenuhnya, dengan gelas setengah kosong, bukan dengan gelas sok tahu, Anda akan bisa menemukan cepat atau lambat bahwa apa yang Anda pelajari, kalau Anda lakukan, Anda gunakan dengan konsisten terus-menerus dan diimprove dari waktu ke waktu, Anda akan tetap bisa mendapatkan untung, dan untungnya bisa lebih baik daripada apa yang teman-teman dapatkan selama ini. Oke, lanjut ya. Sekarang saya coba cek dulu di sini dari Pak Heri Praktino. Bener. Thank you, Pak. Jadi gini deh. Kita ketemu dengan banyak trader, teman-teman. Saya ketemu dengan banyak orang, investor maupun trader, baik saya di galeri saham ataupun dulu dari sejak tahun 2008 sampai 2016 saya di institutional stockbroker. Saya ketemu dengan orang-orang di institusi, dealer institusi, analis institusi, ya kan, portfolio manager institusi. Itu kelihatan bahwa orang-orang yang confident adalah orang-orang yang lebih membahas mengenai data. Oke. Orang-orang yang tidak confident selalu membahasnya mengenai news, bandar, insider, dan lain-lain. Dan biasanya mereka kacau balau. Jadi, kalau teman-teman masih sering nyinggung-nyinggung hal tersebut, kalau dipertahankan terus-menerus, tetap mengandalkan news, tetap mengandalkan per PBV semata, tetap mengandalkan kata orang, bandar, dan segala macam, setahun bertahan di pasar modal, Anda akan kehilangan uang di sana. That's why saya dari awal bilang, kalau masih dikit-dikit bandar, dikit-dikit insider, dikit-dikit news dan segala macamnya, mendingan jangan trading. Please, jangan trading, jangan invest, mendingan cairin saham Anda, RDN Anda, beliin reksadana aja di sana. Beli reksadana. Oh enggak, saya nggak bisa percaya pasar modal penuh dengan intrik bla bla segala macam. Nggak usah invest di reksadana juga. Itu beli emas batangan, lagi naik terus. Wah, emas bla 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 segala macam. Udah, lu beli Rolex. Wah, Rolex bla bla segala macam. Ya udahlah, terserah lu gimana. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Nah, itu dia. Technical analysis itu merangkum semua pihak yang bertransaksi di pasar modal. Orang yang confident, orang yang pesimis ngejual, orang yang confident membeli, orang yang melihat under value membeli, orang yang melihat over value menjual. Oke, dana kecil bertransaksi kelihatan di market, dana besar bertransaksi kelihatan di market. Orang melakukan akumulasi kelihatan di pola. Orang melakukan distribusi kelihatan di pola. Dan akhirnya, kenapa dia melakukan akumulasi? Dananya 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar. Dia melakukan akumulasi. Apakah uang 100 miliar itu trading? Gua hajar kanan 100M, gua buang kiri 100M. Gila. Enggak. Mereka pasti pakai fundamental, punya outlook tertentu, punya valuasi tertentu. Dan pihak-pihap yang membeli mengakumulasi dalam jumlah besar akan membuat likuiditas bukan semakin tinggi, semakin kering. Karena saham-saham di market sudah dibeli semuanya. Udah dibeli semuanya. Kalau ada pihak yang akhirnya sadar bahwa gue juga harus beli saham ini, akhirnya dia nggak bisa beli terlalu banyak di bawah. Karena likuiditas jadi kering. Oke? Ketika likuiditas sudah kering, harga lebih gampang naik. Semakin banyak orang yang berminat, harga semakin tinggi. Di sana. Oke? Oke, saya mau cek lagi pertanyaan di sini. Bukannya trading plus bandar dan sebagainya lebih manjur, Bang? Coba lihat, cuan nggak? Dari Euror ID. Cuan nggak? Sering nggak cuannya? Lihat di Porto, banyak saham cuan atau banyak saham nyangkut, atau yang cuan dikit di Porto yang nyangkut banyak, atau yang cuan banyak yang nyangkut sedikit. Silahkan dilihat aja di sana.
It's yours to tell, oke? Nah, dari Pak Victor Mikanas, Pak, kalau melihat pergerakan harga komoditas seperti coal, gold, oil, etc., relevankah untuk mengantisipasi pergerakan harga saham yang terkait? Gini, harga komoditas naik, tentu laba perusahaan terkait komoditas tersebut bisa naik. Tinggal masalahnya apa? Peraturan di negara tersebut. Apakah ada perpajakan? Apakah ada komponen biaya tambahan? Ataukah misalnya Indonesia ada DMO, Domestic Market Obligation, ya kan, untuk menyuplai kemana sehingga dia nggak bisa semuanya ekspor. Atau misalnya harga komoditas naik, tapi untuk ekspor nggak boleh langsung ekspor bahan mentah, harus diolah dulu, hilirisasi. Nah, itu kan faktor-faktor lain, Pak, di sana. Faktor-faktor lain itulah yang bisa jadi membuat semuanya berbeda. Komoditas naik, dianya malah nggak naik. Bukan turun, tapi nggak naik aja gitu loh. Tapi ketika harga komoditas turun, dia juga nggak turun-turun. Dia ternyata masih sideways. Itu bisa jadi kan ada sesuatu yang berbeda. Nah, jadi yes, berpengaruh. Tapi, balik lagi. Karena kita bicara mengenai fundamental, orang pertambangan akan lebih mengerti dari kita. Jadi, paling gampang apa? Kita jangan nyerobot lebih dulu untuk membeli atau menjual. Lihat pergerakan harga. Kalau sudah mulai ada tipe-tipe, karakter-karakter tendensi naik, baru kita ikutan beli. Kayak gitu Pak ya. Good question, thank you Pak. Oke, ya seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi bagus dari Atomi Dewi. Pemahaman saham gak liquid itu apa? Apakah bid over tipis atau transaksi harian cuma beberapa ratus juta doang? Jadi pada dasarnya likuiditas itu punya kastanya sendiri. Saham small cap pasti likuiditasnya kalah dari saham big cap, blue chip, kan di situ. Nah, jadi kita nggak bisa pakai patokan itu. Patokan kita adalah saham tersebut setiap hari ada transaksi dengan wajar yang volume transaksi hariannya itu naik turun random. Kita udah bisa menganggap bahwa saham tersebut liquid untuk levelnya. Liquid untuk level saham tersebut, untuk ukuran saham tersebut, untuk kualitas saham tersebut. Tinggal masalahnya apa? Kalau likuiditas sahamnya itu rata-rata transaksi per hari itu misalnya 150.000 lot, Anda sekali beli saham tersebut, dananya gede, sekali beli saham tersebut 200.000 lot, ya itu nggak liquid buat uang Anda. Tapi kalau transaksi harinya 150.000 lot dengan karakter tadi yang wajar, liquid wajar, kita beli saham, sekali beli saham cuma 1.000 lot atau 10.000 lot, ya itu liquid untuk dana Anda. Jadi balik lagi, liquid nggak liquid ujung-ujungnya nanti dari dana. Fund manager menghadapi masalah ini. Kenapa? Gue mainnya di saham big cap, tapi yang rally akhir-akhir ini sahamnya TPIA. Buset, TPIA. Mau beli 10M gimana caranya? Gitu loh. Saham apa yang naik lagi? Brand. Buset, brand. IPO dapatnya dikit, harga naik, emang gue harus hajar kanan? Nggak bisa. Gitu loh. Buset, PTRO naik. PTRO mau beli 100 juta. Oh my god, susah banget. Nah, itu fund manager akan menghadapi masalah seperti itu. ISG naik karena saham-saham tadi, tapi kinerja mereka kalah. Kenapa? Masalah likuiditas. Nggak mungkin dong fund manager beli saham-saham nggak liquid. Nanti kalau misalnya nanti turun nggak bisa jual, kasusnya kayak apa? Kasusnya kayak tahun 2019. Kayak gitu. Nggak boleh. Oke, itu dia teman-teman ya. Itu dia mengenai analisa technical. Jadi teman-teman, kalau kita masih keseringan ngomong tentang bandar, keseringan ngomong tentang news, keseringan ngomong tentang insider, keseringan ngomong tentang kode broker di sana, maka kemungkinan besar kita belum mendapatkan hasil yang maksimal dari pasar modal. PR-nya adalah bukan mencari news lebih cepat. Kalau mau gitu, jadi wartawan aja. Bukan mencari kenalan bandar. Kenapa? Bandar nggak ingin berteman dengan Anda. Itu pun saham yang bergerak karena bandar, saham-saham yang kecil, yang gorengan. Saham-saham big cap itu udah udah lebih tertata lah. Lebih banyak yang fundamentalnya. Kalau kita cari-cari kode broker segala macam,
Oh my God. Anda terlalu fokus pada yang nggak penting sehingga Anda melupakan yang penting. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di akhir tahun ini market mungkin akan lebih nyantai, tapi bukan nyantai turun ya. Window dressing tetap potensially ada. Inilah waktunya Anda untuk punya resolusi baru, untuk belajar lebih mendalami pergerakan harga. Saya nggak ngomong fundamental karena saya rasa teman-teman bukan yang benar-benar terjun di industri yang spesifik terhadap sebuah emiten di sana. Kalau iya, oke, it's good gitu ya. Tapi kalau enggak, maka pelajari technical. Ketika Anda memahami, mempelajari pergerakan harga dengan benar gitu ya, fokus coba dipelajarin, maka Anda akan bisa mendapatkan jauh lebih baik daripada apa yang Anda dapatkan sebelumnya. Nanti tunggu kita di awal-awal Januari tahun 2024 kita akan mengadakan free webinar ngebahas mengenai prospek market menjelang pemilu. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.